menurut Bapak Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya bahwa ayat itu mengandung pesan untuk meningkatkan upaya dalam menjalankan ketakwaan. Ayat ini tuh Rabbikul khairat. Kata bersegeralah kami, wasari'u, itu sebagai ketegasan seseorang untuk meraih ampunan dan berlomba mencapai surga. Kemudian ayat tersebut kemudian diakhiri dengan kalimat al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam ayat selanjutnya, ayat 134 itu dijelaskan yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadzibina 'anil ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ayat Ali Imran ayat 134 ini itu menjelaskan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa dari ayat tersebut. Maka ada tiga konsep takwa, yaitu yang pertama berinfak di waktu lapang dan sempit. Dulu. Itu yang saya kira-kira ciri-ciri dari orang Ali Imran ayat 134 ini. Yang pertama yunfiku nafisarro iwal berinfak di waktu lapang. Jadi ya sulit ya, di waktu lapang kita juga dituntut untuk berinfak, di waktu sempit kita dituntut untuk di tafsir al-Maghribi cinta harta dan memedam nafsu keinginan karena harta. Jadi biasanya atau seringkali ketika orang itu ada waktu lapang atau ada waktunya untuk di atas istilahnya, itu kan dia lupa atau lalai dalam berinfak itu biasanya. Maka berinfak di waktu lapang ini hikmahnya adalah menghapus rasa takabur atau cinta harta. Kemudian berinfak dalam keadaan susah, hikmahnya adalah itu sebagai tantangan menurut tafsir Al-Maghribi. Karena pada umumnya mereka dalam kondisi tersebut itu cenderung meminta daripada memberi. Jadi ketika dalam keadaan sempit, susah, atau istilahnya itu lawang aku susah kok masa disuruh berinfak kan gitu biasanya. Maka itu menurut Al-Maghribi itu sebagai tantangan. Bagi mereka yang masih menyisihkan hartanya walaupun dalam keadaan susah, itulah ciri-ciri ahli atau ahli surga. Recording in progress. Itu. Kemudian ciri-ciri yang kedua sesuai ayat Al-Imran 134 yaitu wal kadhiminal ghaidz menahan amarah. Jadi menurut Ibnu Katsir menganalogikan bahwa menahan amarah itu pasti gelas atau wadah air yang penuh dengan air kemudian ditutup dengan rapat agar tidak tumpah. Itu Ibnu Katsir itu menganalogikan seperti itu, bahwa ketika seseorang marah, keinginan untuk membalas itu masih ada, tetapi ia mencoba menutupnya hingga tidak
terlampiaskan kemarahannya, tidak tumpah tuh airnya ya. Kemudian itu kalau Ibnu Katsir dalam menganalogikan wal kadzi minal ghaid, menahan amarah itu. Jadi kemudian Rasulullah SAW dalam hadis beliau barang yang artinya barang siapa yang menahan amarah sedang ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua manusia hingga Allah itu membiarkannya memilih bidadari bermata jelita yang ia kehendaki. Jadi riwayat Abu Dawud. Jadi itu, jadi kalau kita mampu untuk menahan amarah, maka Allah menjanjikan di Recording surga stopped. itu ya. Jadi, Recording in semoga progress. kita terus ada suatu kisah suatu ketika Abu Bakar itu duduk bersama dengan Rasulullah SAW dan kemudian setelah sekian lama dicaci dan tidak kunjung berhenti, jadi mencacinya dicaci terus-menerus gitulah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun membelasnya. Kemudian Rasulullah SAW pun marah. Marahnya itu enggak langsung mencaci juga, tapi marahnya itu berdiri langsung Rasulullah pergi, gitu. Meninggalkan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menyusulnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, dia mencaciku, padahal engkau duduk pengrajin yang bersamaku. menjaga tradisi tetap hidup. Ketika aku membalas beberapa tanya sama dan meninggalkanku. Menurut pertanyaan sahabatnya itu, kemudian Rasulullah menasihatinya. Kembali lagi ke channel Zaza. Pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menyeting OBS agar tidak patah-patah atau nge-lag pada saat perekodan di laptop atau PC teman-teman. Sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe channel Zaza. Menasihati Abu Bakar demikian gitu ya. Jadi ketika kita diam untuk tidak membalas, kita ada ketik malaikat yang masuk ke setting, membalas bacaan itu. Di setting ini masuk ke menu general, kemudian ini tidak mempengaruhi pada saat perekaman ya. Di general ini hanya untuk pengaturan awal aja, teman-teman mau language apa, kalau saya Inggris, kemudian temanya saya dark, kemudian peperangan dan update-nya saya centang, kemudian konfirmasi bagaimana cara menahan amarah? saya centang, mungkin yang pertama itu pergi dari tempat itu, dan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi ketika agar tidak terjadi nge-lag, teman-teman langsung ke opsi video. Kita mungkin jengkel, di sini video saya buat 19 kemudian di sini downscale filternya bilinear ini untuk PC yang low spec, kemudian area untuk laptop kalau masih jengkel juga makan kubik ini yang middle. Biasanya kalau orang marah-marah itu Ryzen 5 Core i5 lah ngeleh ya. Sini untuk laptop Sultan Core i7 Gen 10 atau Core i7 Gen 9. Karena saya Ryzen 5 saya gunakan lebih kubik ini. Kemudian IPS saya buat 60 karena di 60 ini sudah tidak terjadi recording stopped. Kalau teman-teman merasa wah 60 nge-lag nih, bisa ubah ke 30, nanti disesuaikan saja, bisa dites terlebih dahulu. Kemudian apabila 30 nggak nge-lag ya kita buat 60 untuk FPS. Selanjutnya masuk ke menu output. Di output setelah sini seorang itu mampu menahan amarah, kita buat advance, yakni mau kemudian streamingnya audio Al-Afin di sini sendiri terambil dari kata Al-Afni yang bermakna yang saya pilih adalah AFC encoder. Kalau teman-teman Nvidia GeForce nanti pilih aja di sini yang Nvidia. Ini menunjukkan bahwa orang yang mampu settingnya memaafkan saya berarti centang, ia telah menghapus bekas luka hatinya akibat kesalahan low spec, yang dilakukan oleh untuk orang balance lain. Ini untuk yang middle. Tatkala seseorang memaafkan dan mengalah, maka secara lahir menunjukkan bahwa orang itu lemah dan tidak memiliki kekuatan. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan bahwa
barang siapa yang memaafkan atau mengalah, maka Allah akan tambah kemuliaannya. Jadi apa? Nabi aja kalau misalkan ada beberapa contoh ya, banyak sekali ketika Nabi itu dicaci, dimaki oleh memaafkan gitu ya, banyak sekali. Terus jadi Nabi itu menjelaskan bahwa orang yang memberi maaf itu sebenarnya itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman hadirin rahimakumullah, jadi itu ya mungkin tausiah yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya ada tiga tadi ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Al-Quran, surat Al-Imran ayat 133 sampai 34. Yang pertama yaitu yunfiku nafis sarai wal dhara, yaitu berinfak di waktu lapang dan sempit. Kemudian yang kedua wal kadhiminal ghaidz, menahan amarah. Yang ketiga wal afina 'anin nas, yaitu memaafkan pada sesama. Jadi CBR, kemudian pripas semoga kita modenya itu bisa target bitrate-nya 16.000. Ini udah mengaplikasikan cukup lah. Kemudian filter datanya enable. Ciri-ciri kemudian keyframe intervalnya saya buat 2 dan view mode-nya saya buat basic. Masuk ke opsi recording. Di tipenya saya buat standar, kemudian recording pad-nya ini saya taruhnya di desktop. Terserah teman-teman mau taruh di mana. Kalau saya ini taruhnya di desktop. Yang saya sampaikan. Selanjutnya recording formatnya MP4. Di sini ada pilihannya VLV, MKV, TC. Jujur terus terang saya tidak ada niat untuk menggurui atau merasa lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Ustaz Neam atas tausiahnya pada kesempatan pagi hari ini. Ini ya sangat memberi adem sekali gitu ya untuk hati-hati kita yang sangat kering ya. Udah lama tidak mendapatkan tausiah khususnya dari Ustaz Neam ya hari ini. Oke. Jazakallah Ustaz. Baik, untuk menyingkat waktu, selanjutnya adalah salam sapa Idul Fitri yang nanti akan dimulai dari direksi, kemudian dilanjutkan dengan teman-teman di cabang. Karena di setiap cabang ada perwakilan gitu ya. Boleh kameranya boleh dinyalakan mulai dari sekarang ya. Oke, yang pertama untuk salam sapa Idul Fitri yang pertama oleh Direktur Utama Kampus Data Media, Pak Faris, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi atas nama Direktur Utama PT Kampus Data Media mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, terutama untuk teman-teman di manajemen office maupun di cabang. Ini sebagian nggak menampilkan nama lengkapnya, nama aslinya saya belum bisa menyapa satu persatu, tapi di luar semua itu, semoga persaudaraan kita, kekeluargaan kita tetap terjalin di dalam maupun di luar kantor. Dan di hari yang fitri, di bulan Syawal ini, marilah kita saling berlapang dada untuk membukakan pintu maaf terhadap saudara-saudara kita, terutama dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas semua kontribusi. Ya, terima kasih Pak Faris. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Selanjutnya di Direktur Operasional pada Mas Randy Rahman Hussein, dipersilakan. Terima kasih Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Minal izin ya. Saya mohon maaf lahir batin kepada teman-teman kalau dalam
tahun kemarin saya dalam menyampaikan sesuatu atau memberikan informasi ada yang kurang berkenan dari teman-teman, mungkin dalam terkait kebijakan-kebijakan yang baru saya menyampaikannya kurang sesuai, saya mohon maaf sama teman-teman, pada para leader, pada para operator cabang, ya. Semoga di tahun depan kita bisa lebih baik, ya. Harapannya halal bihalal tahun depan saya harap kita bisa sudah offline, ya, sudah seperti yang dulu-dulu, sudah kembali baik lagi, sudah bisa bertatap muka secara langsung, ya. Oke, pada kesempatan ini saya terima kasih juga kepada para penyelenggara acara, walaupun kita hanya terbatas tapi tidak mengurangi rasa syukur kita bisa ketemu dan walaupun secara online. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman kantor di office, ya. Untuk teman-teman di operator, ya, ada yang di cabang, ada yang di rumah, mungkin ada yang di kos, ya. Saya apresiasi sekali walaupun dengan segala keterbatasan teman-teman bisa mengikuti acara ini dengan baik. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih akhir malah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Randy. Ya, kita lanjutkan selanjutnya dari divisi keuangan, Mbak Dwi Nurhalisah, silahkan. Terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya? Mas Adi, suaranya masuk, Pak. Oke, dari saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman semua. Mohon maaf lahir dan batin ya. Kiranya dari saya itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat sekali ya. Oke, terima kasih. Oke, ya terima kasih Mbak Dwi atas tadi penyampaiannya. Selanjutnya dari divisi kreatif dan produksi, Mas Agung. Silakan Mas Agung. Masih sibuk apa Mas Agung? Ya, silakan Mas Agung. Halo, cek. Halo, cek. Iya, ya. Oke, masuk, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari divisi kreatif dan komunikasi juga. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mewakili Pak Fatah juga. Mungkin dari saya pribadi atau Pak Fatah ada kesalahan. Kami minta mohon maaf sebesar-besarnya dan mungkin kita bisa memperbaikinya lebih baik lagi untuk kinerja dan kerjasama kita untuk membangun kampus data media ini sendiri. Mungkin dari aku itu aja sih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Agung ya dari kreatif dan produksi. Selanjutnya dari divisi IT, Mas Aji masih ada kan? Atau Mas Isna? Silakan. Mas. Salah satu itu Mas Aji. Mas Aji atau Mas Isna? Ya, Mas Aji silakan. Itu ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih tadi dari tim IT, Mas Haji. Oke, selanjutnya dari teman-teman di cabang. Yang pertama dari cabang Anjas Moro. Tadi ada Mas Resdi, boleh dinyalakan kameranya?
Ya, oke. Apa kabar, Mas? Baik, Mas. Oh, ya, silahkan Mas untuk menyampaikan ini. Mata, ya, silahkan. Saya dari perwakilan kampus cabang Anjas Moro, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin ya untuk teman-teman di Anjas Moro. Oke, lanjutkan untuk cabang Gajah. Mas Aan ya, situ. Ini kameranya ya geser. Lagi ada user, Mas, maaf. Ya, berarti boleh itu sebelahnya yang nyampaikan. Ini Mas, kamu ngucapin. Mohon maaf. Gimana, Pak? Gajah, Pak? Ya, atau ada yang lain, Mas Wahid dari Gajah ya. Mas Wahid, silakan. Cek, ya. Mas, Gajah ya. yang gabungan. Saya mewakili dari teman-teman cabang Gajah mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mungkin sekian dari saya, ataupun nanti bisa ditambah dari teman-teman Gajah yang ikut gabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Dimas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih tadi dari Gajah. Izin untuk teman-teman di Gajah. Oke, selanjutnya untuk cabang Fatmawati. Adakah Fatmawati? Tadi kayaknya ada deh. Fatmawati, halo. Ya, masih mute Mas di. Ya, oke. Silakan Mas Aldi ya. Ya. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi mewakili kampus NEP cabang Fatmawati mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, memaafkan kesalahan saya dan juga teman-teman di cabang Fatmawati. Ya, itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin untuk teman-teman di Fatmawati. Ya. Ini namanya Mas Joko belum bisa hadir ya, karena ada agenda lain. Belum. Ya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk Kedung Mundu. Kedung Mundu itu ada Mas Satria ya. Mas Satria. Halo, Mas. Terima kasih. Seharusnya tadi diwakili sama Mas Yudis, tapi kok ternyata dia malah barusan hilang ya. Ya ini semoga setelah setahun kita kemarin belajar banyak ya dari kesalahan juga sebagainya, kita bisa menjadi lebih baik untuk tahun depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Satria dan tim Kedung Mundu. Mohon maaf lahir batin. Oke, yang terakhir nih, last but not least, kayaknya udah sangat siap tuh, udah berdiri semuanya. Dari Banyumanik, silahkan Mas Ilham. Oh, ada Mas Joko juga ternyata. Silahkan Mas Ilham dan teman-teman. Suaranya nggak kedengeran Mas Ilham. Suaranya nggak kedengeran Mas Ilham. Ya. Mas Ilham suaranya enggak ada Mas Ilham. Cek. Nah, ya udah. Yang awalnya ada kendala teknis di audionya di tim Banyumanik, tapi tidak masalah. Tapi saya sudah sangat siap tadi, sudah berdiri semuanya lengkap itu, ada beberapa orang tadi. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semuanya. Kita sudah berada di penghujung acara. Ya, saya secara pribadi juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin atas
banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak ketidaksepahaman ya yang terjadi selama kita menjalin silaturahmi, menjalin hubungan dalam forum pekerjaan kita. Semoga kita tadi kembali menjadi orang-orang yang benar-benar fitri gitu ya. Tetap bisa menjaga iman dan takwa kita walaupun setelah Ramadan, kita kalau kata Ustadz Niam tadi, dan tentunya kita bisa kembali bertemu di Ramadan tahun depan. Oke, itu terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita sesi foto bersama dulu. Teman-teman silahkan bisa dinyalakan kameranya semuanya ya, boleh. Oke, silakan Kampusnet Anjasmoro dari Anjasmoro. Mbak Dwi, udah. Oke, ya. Kita foto ya, sebentar. Sebentar, nunggu Baba dari saya. Semuanya oh ya, Mas Haji, Mas Isna bisa dibuka kameranya. Mas Ina, Mas Isna. Biasa nggak gabung ya. Oke, sebentar ya. Loh, kok mati? Ya. Udah? Oke, semuanya bisa menunjukkan ekspresi terbaiknya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih atas waktunya dan teman-teman yang berkenan hadir pada agenda kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali nanti di agenda-agenda selanjutnya. Insya Allah dalam waktu dekat ya kan, semoga gitu ya. Dalam agenda-agenda baik kita. Oke, dari kami ucapkan terima kasih. Kami pamit untuk hari ini. Semoga bisa memberikan lahir alamin.